Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Misomapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Misomapan episode ke-61 yang merupakan persembahan dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memiliki sebuah rumah tinggal atau hunian ini menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Dan memiliki rumah yang nyaman, rumah yang indah, tertata, dan juga rumah yang secure ataupun juga rumah yang aman ini menjadi keinginan bagi semua manusia. Dan untuk mewujudkan rumah yang ideal ini tentunya kita harus melakukan perencanaan yang maksimal sebelum konstruksi ini dimulai. Termasuk salah satunya adalah untuk bekerja sama dengan seorang arsitek agar memang desain rumah kita ini bisa indah, bisa tertata, bisa nyaman dan juga aman untuk kita huni, karena memang rumah ini adalah sebuah hunian yang akan kita tempati untuk jangka panjang, karena memang sebagian besar kehidupan kita, sebagian besar waktu kita ini akan dimaksimalkan di rumah hunian tersebut. Nah, untuk membahas berbagai hal terkait dengan hunian yang nyaman, indah, dan juga aman ini, nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang merupakan seorang dosen, arsitek, sekaligus juga merupakan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan atau IAI Sumsel. Beliau ini adalah Bapak Insinyur Ahmad Ardani MTIAI. Nanti kita akan membahas tema peran arsitek dan tren hunian untuk generasi milenial. Nanti sepanjang acara ini berlangsung, kamu juga bisa mengikuti berbagai informasi yang kami sampaikan di YouTube channel DJ Labs TV pada hari ini. Dan kamu juga bisa berhak mendapatkan 2 merchandise persembahan dari Semen Batu Raja. Nanti pada saatnya akan ada sebuah pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Dan kamu bisa menjawab di kolom komentar, mengcapture jawaban tersebut, dan langsung saja kamu bisa kirimkan di Instagram Marketing Semen Batu Raja. Dan untuk kamu yang berada di wilayah Palembang dan juga Bandar Lampung, kamu juga bisa mendapatkan produk Semen Batu Raja di marketplace Tokopedia, di official store-nya Semen Batu Raja di Tokped ya. Jadi kamu akan bisa mendapatkan promo gratis ongkir dan juga promo cashback dari official store Semen Batu Raja di Tokopedia. Nanti usai jeda kita akan bahas tema mengenai peran arsitek dan juga tren hunian untuk generasi milenial bersama dengan Bapak Insinyur Ahmad Ardani MTIAI. Usai jeda tetap di Misomapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, balik lagi di Misomapan, bincang sore tentang masa depan. Dan seperti yang saya janjikan di awal tadi, bahwa kita akan membahas tema tentang peran arsitek dan tren hunian untuk generasi milenial. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Ahmad Ardani MTIAI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa tadi namanya? Yesi Bapak. Yesi, selamat. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya hari ini ya Pak ya? Lancar alhamdulillah. Ini puasa yang terakhir ya ini, 29 ya. Kita tunggu hilal nanti yang akan gitu di-announce ya. dari pemerintah Ya. Bapak secara official ya kan, nanti secara resmi. Baik. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas tema bagaimana caranya agar memang rumah kita itu Pak bisa berjalan dengan baik, dalam arti perencanaannya pun juga harus matang sebelum proses konstruksi ini dimulai, karena memang rumah ini kan menjadi impian bagi semua orang begitu ya Pak ya. Betul. Artinya memang ini adalah sebuah rencana yang implementasinya pun jangka panjang, karena memang akan dihuni secara terus-menerus begitu ya Pak ya. Nah, kalau secara dasarnya dulu nih Pak, saat kita ingin membangun sebuah rumah, kriteria-kriteria yang mungkin harus kita penuhi sebelum kita melakukan eksekusi untuk konstruksi dari sebuah rumah hunian tersebut, ini apa dulu yang harus dipastikan Pak? Ya, oke pemirsa ya, selamat sore, semoga kita sehat selalu dimanapun berada. Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kriteria ya, apa dulu gitu ya. Ya tentu lingkungan dulu gitu ya. Ya jadi harus pintar juga, kita harus cari lingkungan gitu ya. Tapi ketika memang lingkungannya sudah memang ada, artinya apapun kondisinya itu yang harus kita rencanakan gitu ya.
Tapi kalau memang lahannya belum ada, ya kita harus pandai-pandai pilih-pilih lahan dulu gitu ya. Karena akan berpengaruh, lingkungan akan berpengaruh pada konsep desain kita nanti ke depan gitu. Oke, nah artinya memang bagi mereka yang mungkin pengen rumahnya tuh kekinian gitu ya Pak ya, rumahnya memenuhi aspek harus nyaman juga nih, jangan cuma looks atau tampilannya aja yang bagus, tapi juga harus nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang dan juga harus aman juga begitu ya Pak ya. Betul. Inilah makanya diperlukan kerjasama dari si yang akan membangun rumah ini dengan seorang arsitek begitu ya Pak ya. Nah kalau peran dari arsitek ini sendiri selain desain itu apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Ya, saya tambahkan lagi yang tadi ya. Jadi ada beberapa kriteria tadi. Pertama mengenai lingkungan, ya. Kedua tentang letak lahan, arah orientasi lahan kita menghadap kemana gitu, itu sangat berpengaruh gitu ya kepada desain kita kemudian. Termasuk tadi kita mau konsep kita apa gitu dan urgensinya apa, itu si kita membangun ataupun kita merehab itu tentu ada urgensi, ada kebutuhan ruang di situ gitu ya, sehingga kita tidak membangun sia-sia gitu itu. Nah yang terkait yang pertanyaan kedua tadi peran arsitek ya tentu arsitek menjadi peran penting dalam proses perancangan ya sebuah bangunan, karena arsitek di sini bukan hanya merancang bangunannya, tapi juga merancang lingkungan binaannya gitu ya. Jadi tentu dalam merencanakan sesuatu, seperti kita analogi belanja ke pasar atau ke mall saja, kalau sudah direncana saja seringkali kita kadang ada yang lupa ya Pak. Yang sudah tercatat itu lupa dibeli, yang tidak tercatat banyak yang dibeli gitu ya, sehingga artinya kita tidak tepat guna gitu. Betul. Hanya berdasarkan situasional gitu, berdasarkan nafsu mata gitu ya. Nah kalau bisa seperti itu, jadi jangan sampai kita dalam membangun rumah atau merenovasi rumah itu jangan sampai ada yang tidak terencana gitu. Kalau memang ada perubahan ya rubah sebelum itu dibangun gitu. Jadi rubahlah waktu digambar gitu, masih bisa lebih masih murah gitu ya. Betul. Gitu. Oke, artinya kan dengan kita melakukan kerjasama dengan arsitek ini adalah kita harapannya ini rumahnya kita ini bisa bagus sesuai dengan harapan begitu ya Pak ya, efektif sekaligus juga efisien begitu ya Pak ya, untuk menghindari yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, daripada merubah pada saat konstruksinya udah jadi tapi harus dirobohkan atau harus diganti, mending rubah pada saat digambar begitu ya Pak ya. Nah saya punya experience nih Pak pada saat bekerja sama ataupun juga melakukan komunikasi dengan arsitek lah ataupun juga jasa arsitek begitu ya Pak ya. Jadi memang akan disebutkan ataupun juga dirincikan RAB-nya apa, terus juga bahan bangunannya yang dibutuhkan apa, berapa banyak. Artinya kan ini memang sangat membantu sekali bagi si klien sampai akhirnya nanti rumah ini direalisasikan begitu ya Pak ya. Artinya memang peran arsitek ini sangat penting untuk membangun sebuah rumah begitu ya Pak? Ya penting. Lebih penting lagi ya sekarang itu aspek perizinan bangunan itu yang harus ditandatangani oleh arsitek. Nah itu ya. Jadi kalau dokumen PBG sekarang itu namanya ya, di era SIMBG sekarang itu persetujuan bangunan gedung, kalau dulu IMB namanya. Yang jika tidak ditandatangani oleh penanggung jawabnya arsitek itu tidak bisa dilanjutkan permohonannya. Jadi peran arsitek di sini bukan hanya soal merancang mendesainnya saja, tapi aspek legalitasnya juga gitu. Begitu. Kalau misalnya dokumen tersebut tidak lengkap begitu, apa yang akan terjadi Pak? Ya tentu permohonan ini tidak akan dilanjutkan. Artinya proses perizinan berarti tidak disetujui berarti. Ya berarti kan kita hanya merencana saja tapi tidak bisa dibangun. Ya kan? Karena tidak ada IMB. Betul. Atau kalau mau dipaksakan membangun ya tentu akan berisiko ya penertiban gitu ya. Betul. Kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya memang ini menjadi kekeliruan pada saat dokumen-dokumen administrasi pemerintah yang tidak dilengkapi begitu ya Pak. Betul. Jadi ini peran arsitek bukan saja merancang tata ruangnya, bukan saja merancang bentuknya, estetikanya gitu ya.
tapi lebih lagi arsitek berperan sebagai penanggung jawab, ya, penanggung perencana, ya, di dokumen perizinan bangunan gedungnya itu. Baik, baik. Nah ini Pak Ardan ini selain seorang dosen arsitek begitu ya Pak ya, Bapak juga merupakan seorang arsitek sekaligus juga Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan. Nah ini adalah sebuah organisasi yang menaungi arsitek-arsitek terbaik di Sumatera Selatan begitu ya Pak ya. Nah mungkin boleh diceritain Pak, IAI Sumsel ini kegiatannya seperti apa dan perannya untuk pembangunan ataupun juga arsitektur yang ada di Sumsel ini seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi terkait organisasi, bahwa sama seperti profesi-profesi lain, tentu ada organisasinya ya, seperti dokter, seperti pengacara, advokat, notaris, ya, semua profesi-profesi yang ada yang ada itu tentu ada organisasi yang menaungi. Nah, kita juga begitu. Jadi arsitek-arsitek yang ada di Sumatera Selatan, ya, memang harus ada yang menaungi. Dalam hal ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, terkait Ikatan Arsitek Indonesia ini sebenarnya kalau dari sisi usianya kita sudah berdiri sekitar 60 tahun yang lalu gitu ya. Sudah kalau di Sumsel sendiri itu sudah, saya adalah ketua yang ke-6 sekarang. Ketua yang ke-6, jadi 60 tahun yang lalu itu sudah berapa kali musyawarah provinsi namanya. Itu salah satu agendanya adalah memilih ketua IAI gitu ya. Nah, saya yang ke-6 ini, generasi yang ke-6. Generasi yang ke-6. Gitu. Nah, untuk kegiatan yang ada di kita IAI gitu, ya tentu berdasarkan struktur organisasi yang ada. Gitu. Kita punya 7 badan, nah 7 badan punya program. Ya itulah yang kegiatan-kegiatan kita lakukan berdasarkan bidang-bidang yang ada di organisasi kita IAI. Gitu. Oke. Secara komprehensif tentunya ini lebih ke tata kota juga begitu Pak mungkin? Ya, desain untuk tata kota juga mungkin itu menjadi salah satu partnya dari IAI Sumsel mungkin? Sebenarnya begini, kita adalah mitra ya, itu adalah mitra ya, mitra pemerintah, mitra swasta juga gitu ya, mitra perguruan tinggi juga. Karena salah satu hubungan kerjasama antara organisasi kita IAI dengan dunia pendidikan adalah terkait dengan pendidikan profesi. Nah, sedangkan kalau untuk di pemerintah salah satunya adalah keterkaitan dengan perizinan bangunan gedung tadi gitu ya. Juga pemerintah provinsi terkait dengan perizinan lisensi. Jadi hubungan antara kita dengan pihak-pihak yang tersebut itu kita adalah mitra kerja yang selalu kita siap untuk bersinergi. Oke. Nah nanti usai jeda kita juga akan bahas nih Pak, gimana sih tren hunian untuk generasi milenial saat ini ataupun juga tren hunian saat ini yang tentunya ini menjadi inspirasi juga untuk Sobat Bisa Mapan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, masih di Bisa Mapan bincang sore tentang masa depan dan kita masih bersama dengan Bapak Ardani ya, narasumber kita pada hari ini. Nah, ini kalau misalnya saat ini kan banyak juga nih Pak pasangan-pasangan muda begitu ya yang pengen rumah terbaik untuk masa depan mereka bersama dengan keluarga begitu. Kalau dari kacamatanya Pak Ardani sebagai seorang arsitek ini Pak, melihat tren saat ini itu lebih cenderung kemana sih Pak untuk hunian saat ini? Ya, yang sudah pasti kita kalau membedah tren gitu ya, kita harus bicara gen dulu ya. Mungkin Mbak Yesi masuk gen mana nih ya? Saya pikir saya milenial ya. Kalau saya sebelum milenial gitu, jadi gen X saya. Jadi milenial itu gen Y kalau nggak salah
ya, Gen Y. Yang sekarang yang lahirnya itu antara 80-an ya, tahun 80-an sampai 2 tahun 2000 itu milenial gitu ya. Ya. Jadi sekarang usianya sekitar 30-an, 40-an ya. Kali 50-an sudah tidak lagi milenial ya. Betul. Nah, setelah Gen Y atau milenial itu nanti ada Gen Z ya. Gen Z sama malah sekarang Alpha gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau merancang mendesain rumahnya milenial, berarti kita klien kita atau owner dari si hunian itu sekitar usia 30-an sampai 40-an. Berarti setidaknya paling dia punya keluarga baru atau punya keluarga kecil gitu. Betul. 1 atau 2 anak gitu. Itu posisinya sekarang gitu. Okay. Nah, terkait dengan tren itu saya pikir masih terpilih arsitektur modern gitu ya. Ya seperti minimalis gitu. Betul. Ya, masih disenangi kaum milenial gitu ya. Oke. Ya, itu sementara itu dari saya gitu. Oke, nah artinya memang minimalis ya Pak. To be honest pun juga saya pun juga kecenderungannya lebih senang desain rumah yang minimalis begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita dulu tuh lihat kalau zaman tempo dulu orang tua saya itu senang sekali kalau misalnya let's say teralis itu yang banyak likuk-likuknya ya kan ya. Pak, banyak profil-profil di plafon sesuai gennya ya. Betul, karena sesuai dengan trennya, sesuai dengan generasinya. Sekarang pun saya melihat lebih kepada yang desain minimalis tapi tetap cantik dilihat begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk pemilihan warna sendiri nih mungkin Bapak punya saran-saran khusus begitu ya kalau memang ini adalah trennya untuk minimalis, rumah yang minimalis, mungkin warna-warna yang dipilih ini juga warna-warna tertentu ya Pak ya? Ya, tapi sebelum kita bicara warna ya, sebenarnya itu minimalis itu langgam ya, salah satu langgam dari arsitektur ya, langgam atau gaya gitu ya. Jadi minimalis itu bagian dari arsitektur modern gitu ya. Karena langgam ini sifatnya situasional, bisa berubah-ubah ya, tergantung selera begitu ya. Karena bicara langgam minimalis, kalau asal katanya itu niat daripada minimalis itu baik. Artinya dengan biaya seminim-minimnya gitu ya, dengan lahan yang seminim-minimnya gitu ya. Tapi kita desain, kita ciptakan ruang yang optimalnya. Mungkin begitu ya Pak ya. Kemudian dengan biaya yang serendah-rendahnya, dengan hasil yang semaksimalnya gitu ya. Prinsip ekonomi banget ya Pak. Ya betul, karena mengingat lahan sudah makin mahal gitu ya. Kemudian terutama di perkotaan gitu ya, ya otomatis dan juga pengaruh gaya hidup kita gitu ya, serba ingin simpel gitu ya, tidak ingin ribet, otomatis itu berpengaruh pada bentukan arsitekturnya juga. Ya artinya kalau bisa ruangan, apalagi di kota besar, orang tidak lagi bertamu dalam rumah, orang bertamu di luar gitu ya, di teras gitu ya. Jadi tamu yang masuk ke dalam rumah itu betul-betul tamu yang memang keluarga sifatnya, itu pola gaya hidup. Nah dan tadi waktu mereka berada di rumah itu memang sangat terbatas kalau untuk di perkotaan ya. Ya otomatis berarti rumahnya harus simpel, mudah dirawat gitu ya. Mudah ditata dan nyaman gitu. Betul. Nah, ini kan salah satu mungkin perbedaannya kalau misalnya kayak rumah zaman dulu tuh ruang tamunya yang besar begitu Pak ya. Tapi kalau sekarang saya melihat rumah-rumah yang kekinian itu justru ruang tamunya tidak begitu besar, ruang keluarganya yang justru kapasitasnya dibesarkan begitu ya Pak ya. Ini salah satu tren saat ini juga ya Pak ya. Betul. Jadi itu karakter era milenial itu sendiri gitu. Era sekarang bahwa mereka sudah sibuk, bekerja pergi dari subuh pulang malam gitu ya. Jadi waktu mereka di rumah tuh sempit sekali sehingga harus dimaksimalkan. Ya, harus dimaksimalkan gitu ya. Maka mereka cenderung tidak menerima tamu sebenarnya. Cenderung ya. Maka kalau di Jakarta, di kota-kota besar cenderung mereka menerima tamu itu di luar saya bilang tadi. Artinya kalau bisa jangan lama-lama bertamu itu. Nah kecuali memang tamu sifatnya keluarga. Betul. Nah maka dia membuat ruang keluarganya lebih besar daripada ruang tamu. Nah beda dengan orang tua kita dulu. Rata-rata keluarga besar gitu dan orang-orang lama yang senang berkumpul, senang waktunya banyak gitu untuk bertemu sehingga memang ruang
tamu dan ruang keluarga itu cenderung lebih besar gitu. Oke. Selain pengaruh status sosial juga gitu. Betul, Ya. betul. Nah, kalau misalnya balik lagi untuk yang pemilihan warna begitu ya, Pak, pemilihan warna dan mungkin ornamen-ornamen yang penting begitu atau ornamen-ornamen yang tepat, yang efisien juga, sekaligus juga ornamen yang bisa membuat rumah kita menjadi lebih nyaman, lebih indah begitu. Mungkin Bapak punya saran tersendiri, Pak. Baik, bicara warna gitu ya, bicara ornamen itu bicara selera sebenarnya ya. Jadi tentu setiap orang tidak sama, tapi ada tren gitu ya. Nah, pernah ada penelitian di Amerika bahwa kita bicara milenial tadi ya. Menurut survei itu dominannya mereka suka warna hitam. Warna hitam dan warna biru gitu ya. Nah, tapi kalau kita cek di Indonesia ya, mungkin di Sumatera Selatan itu agak nggak cocok warna agak hitam nggak ya, pas Pak? gitu ya. Kok surveinya kok nggak pas ya? Bisa saja. Berarti di Amerika begitu, mungkin di Asia tidak ya. Kurang tepat. Nah, tapi ya. kalau di yang sering kita lihat atau yang disenangi kaum milenial itu kayaknya warna-warna milenium itu sendiri ya, silver gitu ya, warna-warna abu gitu ya, kombinasi putih. Ataupun ada kalau kita lihat korelasi dengan survei di Amerika tadi, warna hitam memang kalau kita lihat kafe-kafe itu sering kita lihat adalah warna hitam, warna abu dan warna coklat kayu. Betul. Nah, ini tuh yang lagi tren begitu ya. Oke. Kalau untuk ornamennya sendiri begitu, Pak? Ornamen cenderung seperti ini ya, simple. Jadi tadi kembali ke karakter tadi, ingin simple, serba mudah dirawat, mudah dipelihara gitu, mudah dibersihkan. Betul. Berarti cenderung yang tidak berukir gitu ya, yang ya tadi faktor mudah perawatan tadi. Berarti simple dia, kotak saja, lurus saja atau flat saja gitu ya. Ya intinya mudah dirawat. Jadi cenderung kalau menurut pendapat saya ornamen-ornamen yang cocok dengan bangunan hunian milenial itu yang motif-motif tradisional bisa diterjemahkan kepada modern gitu ya, seperti motif batik, tapi sudah diterapkan pada media yang modern gitu, berteknologi gitu ya, seperti ACP gitu ya. Ya dari aluminium atau dari plat besi atau, nah ini cenderung flat ya, tidak cenderung dua dimensi gitu ya, permainan dua dimensi yang unsur tiga dimensinya kecil, tipis gitu ya. Berbeda dengan kalau zaman dulu senangnya patung begitu ya. Ya tentu ini menyita ruang. Lemari harus jati ya, gitu ya, Pak. Kita lihat lemari jati gitu, belum Palembang, lagi kakinya gitu ya. Emas-emas ya kan? Kaki lemarinya itu saja berukir dan sebagainya itu ya. Nah itu tidak cocok dengan rumah yang sudah minim tadi gitu ya. Dipakaikan dengan ornamen-ornamen seperti itu gitu. Karena memang menyita ruang gitu dan terkait dengan perawatan tadi. Artinya pun sampai ada sebuah stigma begitu ya, Pak ya, kalau memang rumah ini adalah representasi dari si pemilik rumahnya. Begitu ya kan, Pak. Karakter dari seorang pemilik rumah tersebut ini tergambar dari rumah yang dimiliki ataupun juga yang dihuni dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya nih, Pak, kita ingin melakukan renovasi dalam arti yang bukan melakukan pembangunan rumah ini dari nol yang lahan kosong begitu ya, Pak ya, which is yang sudah ada bangunannya, cuma kita mau sesuaikan lagi dengan tren saat ini begitu kan, Pak. Nah, ini apa aja yang harus diperhatikan, Pak? Ya, yang paling utama itu perhatikan dulu urgensi, saya bilang di awal tadi ya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang tidak urgent gitu ya, prioritasnya, kecuali memang kita punya budget lebih. Ya bolehlah, tidak urgent juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang budgetnya terbatas, ya tentu kita harus berpikir skala prioritas ya, berdasarkan urgensinya gitu ya. Nah, yang kedua itu kita harus perhatikan tuh luas lahan kita yang akan kita renovasi ya. Artinya jangan sampai lahan yang terbangun itu melebihi dari KDB yang atau koefisien dasar bangunan atau area terbangun itu yang melebihi
aturan yang ada, itu ya sekitar 60%. Karena apabila lebih pasti berpengaruh pada pencahayaan, berpengaruh pada penghawaan, ya nanti efeknya, imbasnya meluas gitu ya. Contoh, dengan ruangnya pengap, berarti kita harus ada pendingin, penghawaan buatan gitu ya. Dengan ruangnya gelap, kita harus butuh pencahayaan. Artinya nanti berimbasnya ke ekonomi juga ujungnya. Ya memang cahaya lampu di satu ruangan ya untuk mungkin wattnya kecil, tapi masanya panjang. Nah itu kan juga sebuah pemborosan. Jadi maka berangkatnya itu dari lahan menurut saya. Keterbatasan lahan itu apabila memang tidak mungkin dikembangkan secara horizontal, maka dia harus kembangkan secara vertikal, ya lantai, dinaikkan lantainya. Oke. Nah nanti usai jeda kita juga akan bahas ini Pak, kalau misalnya sekarang kan jelang Lebaran ya Pak ya, salah satu tren di masyarakat juga ini paling nggak renovasi rumah ngecat lagi jadilah. Nah ini nanti kita akan bahas juga tren jelang Idul Fitri begitu ya, bagaimana mempercantik rumah tapi tetap nyaman untuk tetap dihuni. Usai jeda pemirsa tetap di Bisa Mapan. Oke, masih di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan, dan di segmen terakhir kali ini kita masih membahas tema berkaitan dengan desain rumah begitu ya, dan bagaimana tren rumah yang digandrungi oleh generasi milenial saat ini. Nah ini Pak Ardhani, bahwa memang kalau kita melihat saat ini ya di sekeliling masyarakat begitu ya Pak, tidak hanya mereka yang ada yang mungkin budgetnya cukup, mungkin bisa beli rumah di komplek perumahan, ada juga yang mungkin punya simpanan, sudah punya lahannya, tinggal bangun aja. Nah ada juga bagi mereka yang sudah punya rumahnya, tapi seiring bertambahnya anggota keluarga, nambah anak, nambah ruangan Pak. Nah ini ada juga konsep rumah tumbuh begitu yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita begitu. Nah kalau dari kacamata seorang arsitek begitu Pak, apakah konsep rumah tumbuh ini baik untuk dilakukan begitu, atau memang sebenarnya dari awal aja mending kita prepare agar memang rumah itu bisa digunakan secara jangka panjang begitu Pak? Jadi ya betul, jadi sebaiknya dari sebelum ya, kalau memang kita bangun sendiri rumah, sebaiknya dari sebelum kita sudah rancang bahwa rumah itu bakal menjadi rumah tumbuh gitu. Jadi, nah kita bisa membangun secara bertahap sesuai dengan master plan yang kita punya tadi. Tapi kalaupun kita tidak punya, kita artinya tidak punya masternya ya, artinya mungkin rumahnya kita beli sudah jadi gitu ya. Nah memang perlu ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya bilang di awal juga, itu urgensinya. Kita mau renovasi itu apa gitu, apakah karena memang kebutuhan ruang atau hanya sekedar selera gitu ya. Need apa want gitu ya, memang kebutuhan apa sekedar keinginan gitu ya Pak ya. Nah seringkali kita terjebak di keinginan gitu ya. Nah kalau memang itu kebutuhan, ya memang kita harus hitung. Sebagai arsitek kami akan menghitung, misal dia tadi awalnya tipe 45 misalnya, anaknya baru 1, itu oke, cocok. Artinya anaknya baru 1, jadi berarti cukup 2 kamar gitu. Betul. Ya. Tapi seiring waktu anaknya bertambah, dan kebetulan anaknya juga tidak sama perempuan semua atau laki-laki semua, artinya ada laki-laki dan perempuan. Harus nambah lagi. Itu sudah positif, itu harus nambah 1 kamar. Nah ketika memang lahan terbatas yang saya bilang tadi, dan apabila dikembangkan melebihi dari koefisien dasar bangunan itu melebihi 60%, maka akan terjadi tadi berkurangnya ruang terbuka yang berimbas pada pencahayaan dan penghawaan ya. Nah, alangkah baiknya kalau direncanakan tumbuhnya ke atas gitu ya. Gitu. Tapi kalau masih sekedar menambah dalam masih toleransi, artinya ruang terbuka masih tersedia,
tidak habis sampai ke lahan belakang begitu ya, sehingga tidak ada ruang lagi, ruang terbuka, itu hendaknya dihindari yang seperti itu. Nah, jadi kalau masih memungkinkan lahannya untuk ditambah secara horizontal, is oke. Tapi ketika tidak mungkin, sebaiknya nambahnya ke atas gitu ya. Ya Pak ya. Oke. Nah, kalau jelang Idul Fitri nih Pak, nah ini kan tren di masyarakat ini kan pengennya semua serba baru ya Pak ya. Pokoknya pengen kursi baru karena mau nyambut tamu Lebaran, hordeng baru ya Pak ya. Termasuk mungkin nuansa baru begitu, bisa jadi dengan melakukan pengecatan rumah begitu ya Pak ya, interior maupun eksterior. Nah mungkin kalau saran dari Pak Ardhani sendiri mungkin punya saran khusus ataupun juga saran yang mungkin bisa diimplementasikan oleh Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini begitu, mungkin dekorasi seperti apa yang tepat bagi kita untuk diimplementasikan di rumah kita masing-masing Pak, gimana? Ya baik, ya bagi kita yang berpuasa dan nanti berlebaran ya, berhari raya Idul Fitri ya, kita petik hikmah dari Idul Fitri sendiri adalah kembali ke kesucian, kembali ke fitrah gitu, fitrih gitu ya. Nah, kembali ke fitrah atau suci berarti kan memang ada ekspresi kita dalam mengekspresikan rasa kembali suci tadi. Itu dengan membersihkan rumah, dengan mungkin mengecat, dengan mendekor gitu ya. Nah, itu saya pikir lumrah ya. Nah, tinggal tentu selaku manusia yang punya keinginan gitu ya, pasti kita akan menata sebagaimana yang kita harapkan. Tapi tentu harus ada harmonisasi atau ada kesesuaian dengan tema ya. Jadi kalau Idul Fitri ya tentu bicara kesucian, bicara fitri berarti cenderung suci, putih ya. Putih itu kan melambangkan kesucian gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya dalam menata terutama interiornya gitu ya. Ya yang berdominan warna-warna putih dan warna-warna yang lembut begitu warna-warna ya, lembut gitu ya. Sehingga ada kesesuaian dengan Idul Fitri itu sendiri. Tapi kalau untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya tentang penataan interior terutama ya, kalau eksteriornya paling kita bisa melakukan dengan ngecat gitu. Tapi kalau interior kan mungkin ada ganti kursi, ada mungkin ada karpet, mungkin ada ornamen-ornamen. Nah itu paling tidak kita harus berkonsultasi dengan dengan ahlinya gitu ya. Karena ini pesan agama juga. Kita suatu perkara tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah jadi kalau kami arsitek itu wadahnya. Tapi kalau sudah isinya pernak-pernik di dalamnya itu sebaiknya himpunan ahli desain interior. Itu ada sendiri nanti, dan kebetulan masih sejawat sahabat kita juga Mbak Dian Anggraini itu adalah ketua himpunan desain interior Indonesia gitu. Nah, begitu juga menata tamannya, nanti ada lagi namanya Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Walaupun arsitek itu bisa secara umum mengarahkan tentang karakter tanaman, tentang karakter tumbuhan, pepohonan mungkin yang bisa ditanam jenis tanamannya seperti apa, tanaman hias, tanaman buah, tanaman pelindung itu bisa, tapi untuk lebih memang kepada penataannya tentu ada ahlinya dalam hal ini begitu ya Pak ya? Ya, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Nah, ini kebetulan saya kenal juga, sahabat saya juga Mbak Novi gitu ya. Ya. Artinya luas ya Pak ya, kalau memang kita pengen hunian yang cantik, yang bagus, yang jangka panjang ini bisa long last begitu, ini kita harus tahu juga bahwa memang ada porsinya arsitek, ada porsinya desain interior, ada porsinya arsitek landscape. Betul. Yang itu juga harus kita maksimalkan begitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya kita mau mempelajari atau juga sharing lebih lanjut sama Pak Ardhani, mungkin Sobat Bisa Mapan pengen tanya-tanya juga langsung sharing sama Bapak ataupun juga sharing dengan Ikatan Arsitek Sumsel, ini kontaknya bisa kemana Pak? Ya kita ada call center lah seperti itu ya, Sekretariat Ikatan Arsitek Indonesia ada nomor WA-nya, tapi saya nggak hafal tuh. Bisa mungkin intinya ada di browsing begitu bisa Pak nanti ya? Di Google ya? dicari di website kita iai
.co.id kalau nggak salah, yaisumsel.co.id kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, ini terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan membagikan 2 merchandise menarik begitu ya Pak ya bagi penonton setia Sobat Bisa Mapan pada hari ini. Bapak bisa memberikan pertanyaan yang Bapak akan sampaikan kepada Sobat Bisa Mapan hari ini, silakan Pak. Baik ya, sebenarnya banyak apa yang kita sampaikan tadi, tapi saya coba mencari satu pertanyaan ya, yang semoga semuanya menyimak ya, karena kalau tidak nyimak tidak bisa jawab itu tadi ya. Pertanyaannya, berdasarkan survei di Amerika, warna apa yang menjadi trennya kaum milenial? Nah, silakan. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardhani ya di segmen-segmen awal. Jadi silakan Sobat Bisa Mapan bisa menjawab. Ini saya mungkin kasih clue ada 2 warna ya Pak ya. Jadi silakan diberikan jawabannya Sobat Bisa Mapan dengan cara memberikan atau juga menulis jawaban kamu di kolom komentar. Selanjutnya kamu capture jawabannya dan dikirimkan capturean tersebut ke Instagram Marketing Semen Batu Raja ya. Nah ini tanpa terasa Bapak, ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali sudah memberikan. Iya Pak, nanti insya Allah kita akan ada sesi khusus membahas tema-tema yang menarik lainnya bersama Pak Ardhani. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak dan juga sukses bersama Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk seluruh Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Semoga tayangan yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu untuk membangun hunian rumah kamu yang baik, yang indah, yang nyaman, dan aman untuk kamu bersama keluarga. Saya Yesi Ismiralda, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.